Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan poin-poin penting yang sudah kita kaji. Jadi beberapa hal penting yang sudah kita kaji di dalam morfologi ini ya, terkait dengan morphological process atau proses morfologis. Itu sebenarnya di dalam morfologi itu pembentukan kata itu ya bisa ditempuh dengan beberapa cara ya. Yang umum itu di dalam proses morfologi itu ada peristiwa yang disebut dengan akronimisasi, yang kedua ada komposisi, yang ketiga ada reduplikasi, dan yang keempat ada afiksasi ya. Dan yang paling umum dijumpai di dalam morphological process itu adalah afiksasi ini ya. Nah, afiksasi ini itu terjadi dalam proses derivasi dan juga infleksi ya. Kalau derivasi ini belum kita bahas, tapi secara umum dia the formation of new lexeme. Nanti ini minggu depan kita akan bahas derivasi. Dan hari ini kita sudah menyelesaikan bahasan tentang infleksi. Jadi infleksi ini juga salah satu morphological process yang melibatkan afiksasi. Artinya ada penambahan afiks tertentu gitu ya di dalam proses infleksi ini. Tapi dampak dari afiksasi atau penambahan afiks tertentu, apakah dia di depan ya, prefix, apakah di belakang suffix ya, apakah di tengah infix, apakah di depan dan di belakang atau circumfix gitu ya, itu dia tidak berdampak pada munculnya leksem baru, tapi dia hanya menunjukkan fenomena gramatikal. Apa itu grammatical phenomenon, itu sudah saya jelaskan di minggu yang lalu gitu ya. Baik, nah kemudian terkait dengan infleksi itu ada hal-hal yang sifatnya khusus ya. Ini juga perlu diingat, ada istilah zero inflection, ada istilah suplesi. Apa itu silahkan nanti diingat-ingat lagi, dibawa kembali materi yang sudah kita bahas di minggu yang lalu. Jadi intinya pembahasan morfologi sampai tahapan infleksi ini bahwa sekali lagi berbicara tentang morphological process, maka ada proses-proses yang umum ya, yang utama yang terjadi dalam pembentukan kata. Ada proses yang disebut dengan afiksasi, ada akronimisasi, ada komposisi, dan juga ada reduplikasi. Dan nanti juga ada proses-proses yang lainnya ya. Proses yang lainnya itu misalnya nanti ada istilah back formation dan sebagainya. Nah, selanjutnya untuk komposisi, mengingatkan komposisi ini ada istilah kaitannya dengan compounding dan juga combining form gitu ya. Jadi komposisi itu ada dua jenis ya, compounding dan combining form. Apa bedanya compounding dan combining form? Itu juga sudah kita bahas minggu yang lalu. Jika lupa silahkan dibuka lagi materinya. Nah, yang akan saya tambahkan selanjutnya adalah bagaimana ketika kita harus melakukan analisis morfologis terhadap sebuah kata. Misalnya seperti ini ya, analyze the morphological process of the following words. Analisislah proses morfologis dari kata-kata berikut ini. Nah, seperti apa yang harus kita lakukan? Tentunya minimal kita harus bisa menunjukkan proses morfologi jenis apa yang terjadi dalam kata ini, gitu ya. Dengan cara apa? Kalau membuat diagram berarti minimal kita harus membuat diagram yang melibatkan anak panah dan juga kurung kurawal ya. Anak panah itu menunjukkan consist of ya, terdiri dari, sedangkan kurung kurawal itu menunjukkan batasan dari morfem tersebut gitu ya. Tapi setelah menunjukkan atau analisis dengan menggunakan bagan itu tidak cukup, tapi harus dideskripsikan ya. Caranya bagaimana? Caranya misalnya seperti ini. Ini misalnya kita diminta untuk menganalisis morfologis dari kata chairs ya. Maka kita akan buat bagannya dulu. Chair, anak panah, consists of morfem chair ditambah morfem R gitu ya, atau R gitu ya, morfem R. Nah, ini setelah itu kita deskripsikan bahwa kata chairs itu merupakan kata kompleks ya, terdiri dari dua morfem. Dan kedua morfem tersebut terdiri dari morfem bebas yaitu chair dan morfem terikat yang R-nya itu yang merupakan suffix gitu ya. Morfem terikat itu ditunjukkan dengan lambang negatif ya di depan hurufnya itu negatif R, itu artinya dia morfem yang terikat, dia harus dilekatkan pada morfem yang lain
ya. Dan kemudian secara morfologis kata chairs itu merupakan bentuk jamak dari kata chair, ya kan? Dan perubahan dari bentuk tunggal ke jamak ini merupakan proses afiksasi karena hanya menunjukkan fenomena gramatikal dan tidak menghasilkan leksim baru. Artinya kata chairs itu merupakan anggota dari leksim chair, ya. Leksim itu ditulis dengan huruf besar semua, C-H-A-I-R. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita menjelaskan proses morfologis dari sebuah kata, ya. Demikian, nanti cara seperti ini silahkan digunakan untuk menjelaskan latihan-latihan berikut ini, ya. Baik, terima kasih. Kita akan bertemu kembali di sesi selanjutnya minggu depan dalam bahasan derivasi. Terima kasih.